Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah kantate yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 14 ayat 1 dan ayat 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenankan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 432 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberi keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu,
Kasihanilah kami dan mereka yang telah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberi keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberi keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu janganlah biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di padang pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya, supaya kami bersuka cita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murkah dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada masa itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpah kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka.
Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 453 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita pada minggu hari ini yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Mazmur 98 ayat 1, dengan topik menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan. Warta kedua, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita yang melimpah kepada seluruh jemaatnya. Warta yang ketiga, seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, yakni Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak, Mario Bintang Simanjuntak, Nyonya Sintua B. Banjarnahol, JG Boru Manulang, SE Sinaga, Parulian Pasaribu, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu, M. Panggabean, Sintua Doktorandus M. Sinaga MBA, Insinyur TMP Siahaan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Nyonya Kompol S. Sitorus SH RHU Boru Manurung, Nyonya Sintua D. Pangaribuan, SA Boru Hutahayan, Sintua RM Sinaga. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaatnya, dan bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaatnya. Warta keempat, penyaluran diakonia sosial partisipasi jemaat HKBP Makassar kepada jemaat di Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Jemaat Immanuel Moncongloe, yang dilaksanakan pada Minggu 3 Mei 2020 bersama dengan Pendeta
P. Sijabat STH, pendeta fungsional, pendeta P. Lubis, dan Dewan Diakonia dan beberapa sintua dan seksi sending telah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada jemaat GKSS Jemaat Immanuel Moncongloe akibat terdampak dari pandemi COVID-19. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan sumbangsinya, kiranya melalui partisipasi penyaluran diakonia dapat memberikan sukacita dan berkat bagi jemaat GKSS Jemaat Immanuel Moncongloe. Inilah dari gereja kita, kiranya bisa bermanfaat untuk jemaat kita. Karena sudah ada rencana, simbolis saja ya. Oke. Jemaat Immanuel Moncongloe sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui tim diakonia ya, tim diakonia HKBP boleh menyalurkan berkat Tuhan bagi jemaat di Moncongloe ini, karena memang sangat terasa dampaknya bagi warga jemaat, yang mana sebagian besar memang mengalami ada beberapa dirumahkan, mengalami pemotongan gaji, dan juga sebagian besar masyarakat warga jemaat di tempat ini kan memang peternak, yang juga pasti sangat terasa dampaknya, apalagi harga-harga sekarang ini sangat naik. Jadi kami sangat-sangat bersyukur. Terima kasih atas apa yang sudah dibawa, kiranya menjadi berkat bagi kami dan juga tidak menjadi kekurangan buat HKBP. Terima kasih banyak, dan kiranya Tuhan memberkati Amang Inang dari HKBP. Tuhan berkati. Horas. Yang kedua, penyaluran diakonia sosial di tiap-tiap wilayah HKBP Makassar tetap berkelanjutan, yakni pada tanggal Kamis 7 Mei 2020, Posko Diakonia Sosial Wilayah 6 telah memberikan bantuan diakonia sosial berupa sembako kepada 6 keluarga dan dihimbau untuk posko di wilayah diakonia sosial di wilayah masing-masing agar dapat berjalan kembali. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan partisipasinya melalui diakonia sosial HKBP Makassar. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu Kantate, tertulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwah saudara-saudara kita yang mendakwah mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba
dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru seperti apa yang hendak kita nyanyikan? Maka minggu ini kita mau mempelajari nyanyian baru itu. Nyanyian yang tercipta bukan dari hasil karya manusia. Sebab nyanyian itu adalah nyanyian sorgawi. Nyanyian kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang yang setia, kepada setiap orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menginspirasi kita, nyanyian yang akan menguatkan, meneguhkan hati kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menggugah kita untuk mensyukuri keadaan kita di dalam segala hal. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan memacu kita untuk selalu memperbaharui perilaku dan sikap hidup kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan mengusir ketakutan, yang akan mengusir keraguan dari dalam diri kita. Nyanyian sorgawi ini adalah nyanyian yang akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes sudah diberi penglihatan bahwa nyanyian sorgawi ini telah bergema di sorga. Sebab Tuhan Yesus sudah memenangkan hidup kita dan iblis telah dikalahkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh si iblis. Sebab setan itu, si iblis itu sudah terdesak. Si iblis itu telah dikalahkan di sorga dan juga telah dikalahkan di bumi oleh orang-orang yang taat, yang beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu Martin Luther di buku Ende kita nomor 117, di situ dinyanyikan Jehovah debatatado partano batoata musuta ikon taludo dibain pangon dingata Iyang gomusui imasi bolisi jorbu dotahini mangagojol mai dang dapot namangatu. Di tengah ketakutan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan manusia, di tengah-tengah muka bumi ini, nyanyian sorgawi bergema supaya kita tidak takut, supaya kita tidak ganggu di dalam menghadapi setiap apapun yang terjadi, sebab kita pasti akan menang. Firman Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa nyanyian kemenangan itu sudah dinyanyikan, maka tidak ada lagi jalan bagi si iblis untuk menang. Maka tunggu apa lagi? Apakah engkau masih ragu dengan imanmu kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau masih belum bersungguh-sungguh dengan imanmu kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau masih mau mengikuti keinginan si iblis? Dia telah kalah. Tidak ada yang dapat diperbuatnya lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajari berita yang hendak disuarakan oleh nyanyian sorgawi ini kepada kita. Bagaimana telah kita baca di dalam nas firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama, pesan berita yang mau disampaikan kepada kita melalui nyanyian sorgawi itu adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dikatakan di ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Pikiran dan kemampuan kita terbatas untuk dapat memahami segala hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan di tengah-tengah kekacauan? Di mana Tuhan di tengah-tengah penderitaan dunia ini?
Di mana Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan pengacau pendosa itu merajalela di dunia ini? Di mana Tuhan di tengah-tengah mewabahnya berbagai virus di tengah-tengah dunia ini membuat sakit manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bisa mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan, tentang kuasa, tentang kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa manusia memiliki sudut pandang yang terbatas untuk dapat melihat bagaimana Allah menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi setidaknya kita telah mendapat pencerahan melalui nats firman Tuhan bagi kita minggu ini, bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa Allah bekerja, bertarung untuk keselamatan kita. Allah tidak tinggal diam atas kekacauan yang dibuat oleh si iblis. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, yang memerintah di sorga dan juga di bumi ini. Dia telah mengalahkan kuasa daripada si iblis. Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Raja yang berkuasa, yang telah menyatakan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita ini, yang datang untuk menyelamatkan kepada setiap orang yang mau taat kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 28 ayat 19, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka, Hamanginang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang berkuasa. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan Yesus yang berhak menguasai kehidupan dunia ini. Jangan biarkan hidupmu ditentukan oleh kekuatan pikiranmu. Jangan serahkan hidupmu ditentukan oleh godaan iblis. Jangan biarkan sampai kita disesatkan oleh iblis. Jangan biarkan diri kita ini tersesat. Sebab Allah berkuasa. Sebab Dia yang menentukan kehidupan. Dia yang menentukan sejarah kehidupan dunia ini. Serahkanlah dirimu kepada Allah yang berkuasa di sorga dan juga di bumi. Dan yang kedua adalah berita sukacita yang boleh kita dapatkan dari nyanyian sorgawi ini adalah berita sukacita. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, selayaknya kita bersukacita menjalani kehidupan ini. Sebab seganas-ganasnya iblis tidak akan pernah dapat untuk mengalahkan orang yang setia kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh si iblis untuk merusak dan menyusahkan kehidupan kita selama kita menutup pintu hidup kita kepada si iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nats ini kita diberi dua alasan mengapa kita dapat mengalahkan godaan si iblis. Yang pertama adalah dikatakan bahwa karena kuasa darah Kristus. Sebab darah anak domba, yaitu darah Kristus, telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sudah mengetahui pentingnya darah di dalam tubuh kita. Darah itu berguna untuk memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Tetapi darah itu juga berguna untuk menyembuhkan luka, untuk menyembuhkan kita jika kita menghadapi berbagai penyakit. Demikian juga halnya dengan darah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang telah dicurahkan. Bahwa darah Kristus itu adalah darah yang memberikan kehidupan kepada kita. Darah yang akan menyembuhkan luka-luka kita oleh sebab dosa, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita bisa terluka oleh karena niat jahat si iblis, tetapi darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan luka kita. Oleh karena dosa, oleh karena kejahatan kita, selama kita mau bersungguh-sungguh untuk mau datang bertobat kepada Tuhan, pengampunan, kesembuhan tersedia dalam darah Kristus. Dan alasan yang kedua adalah bahwa selicik-liciknya, seganas-ganasnya iblis yang hendak menyesatkan kita, kesetiaan adalah kekuatan kita. Kesetiaan adalah kekuatan kita melawan godaan iblis.
Mungkin si iblis berbisik kepada kita, buat apa kamu masih setia kepada Tuhan Yesus jika kamu menjadi kehilangan nyawa? Buat apa kamu masih percaya kepada Yesus jika kamu menjadi kehilangan harta, kehilangan kekayaan, kehilangan kesehatan, kehilangan kebahagiaan? Kalaulah benar Yesus itu mengasihimu, mengapa engkau miskin? Jika benar Yesus mengasihimu, mengapa engkau jatuh sakit? Mengapa engkau masih percaya kepada Yesus? Mengapa engkau masih percaya kepada kuasanya? Lihat, usahamu telah jatuh, usahamu telah bangkrut. Mengapa kamu selalu berharap kepada Dia? Tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Engkau telah berdoa berlama-lama, tetapi tidak ada jawaban dari doamu. Masih ada banyak jalan ke Roma. Mengapa harus kepada Yesus? Mungkin si iblis berbisik demikian kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, amang inang, bagaimana iman kita menjawab persoalan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini? Bagaimana iman kita untuk menjawab segala keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini? Namun ingatlah, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Kita setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Atau kita berpaling dari Tuhan, maka kita akan dibawa pada kekalahan. Si iblis sudah siap sedia kapanpun waktunya kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi tidak ada yang dapat diperbuatnya selama kita tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus. Dan berita ketiga yang mau kita lihat dari nyanyian sorgawi itu adalah berita celaka. Celakalah kamu hai orang yang tidak setia. Celakalah kamu orang yang menyangkal imannya. Celakalah kamu hai orang yang tidak mau bertobat. Lihatlah si iblis begitu geramnya kepadamu. Tidak banyak waktu lagi bagi si iblis. Dia sudah terdesak. Dia akan menarik siapa saja yang mau untuk bersamanya dibinasakan. Oleh sebab itu amang inang, si iblis, setan itu siap untuk menyesatkan kita. Siap untuk memberikan fitnah tentang kebenaran daripada Tuhan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Apa saja bisa dibuatnya menjadi jalan untuk menarik kita bersamanya. Si iblis bisa memakai pergumulanmu. Si iblis bisa memakai sakit penyakitmu. Si iblis bisa memakai kesusahanmu, kesenanganmu, hartamu, kekayaanmu, kehormatanmu. Apa saja bisa dipakai oleh si iblis untuk menyesatkan kita. Semuanya bisa dipakai dia menjadi alatnya untuk menarik kita untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ingatlah nasihat daripada Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23. Rasul Paulus menuliskannya, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amang inang, nyanyian kemenangan yang mengalahkan si iblis telah bergema di sorga dan juga telah terdengar kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Dan kita mau supaya nyanyian kemenangan itu kita nyanyikan juga di tengah-tengah hidup kita. Nyanyian itu akan bergema di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita di tengah-tengah pergumulanmu. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita itu di tengah-tengah sukacitamu. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan imanmu saat engkau sakit, saat engkau bersedih, saat engkau dikhianati, saat engkau jatuh, saat engkau menyesal, saat engkau senang, ataupun saat engkau beruntung. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan imanmu di tengah-tengah mewabahnya COVID-19 di dunia saat ini. Bahwa kita akan tetap mampu menghadapi bersama kuasa Tuhan. Bahwa pada saatnya akan kembali normal. Bahwa kita pada saatnya akan mendapatkan kemenangan
Mari kita nyanyikan kemenangan iman kita seperti yang ada di dalam buku ND kita nomor 787. Lagunya seperti ini. Ikon monang hita, ikon monang hita, ikon monang di ujung na porsea doau di debata ikon monang hita. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Bahwa pada saatnya kita akan menang. Pada saatnya kita akan dapat melalui masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, nyanyikanlah nyanyian kemenangan iman kita itu. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi, nyanyikanlah. Tetaplah kita kuat di dalam Tuhan. Tetaplah perjuangan kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita ini, yakinlah saatnya kita akan mendapatkan kemenangan. Bersama Tuhan kita kuat, bersama Tuhan kita mampu di dalam menghadapi setiap apapun di tengah hidup kita ini. Melalui firman Tuhan bagi kita minggu ini, kita mau diajak untuk menyanyikan kuasa kebesaran Tuhan, keselamatan Tuhan melalui darahnya yang kudus. Dan kita juga mau menyanyikan nyanyian kesetiaan kita kepada Tuhan. Inilah kidung pujian yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kita mau setia dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Ingat, tidak ada yang bisa diperbuat oleh si iblis. Selama kita mau disembuhkan oleh darah Kristus, dan selama kita mau untuk setia dan taat kepada Yesus Kristus, kita pasti akan menang. Kita pasti akan bisa, kita pasti akan kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Engkau Tuhan telah menyatakan kemenangan di tengah-tengah hidup kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami boleh bersuka cita menyambut kemenangan yang Engkau sediakan kepada kami. Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap setia di dalam kemenangan itu, bahwa kami tidak akan dapat dikalahkan oleh si iblis. Kami dapat menang selama kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan firman-Mu di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mendoakan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Oleh sebab kondisi dunia saat ini, kami mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang karena virus COVID-19 ini Tuhan, yang berdampak kepada kehidupan mereka Tuhan. Terlebih juga di dalam kehidupan rumah tangga, perekonomian. Biarlah Tuhan kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mencukupkan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini yang terbaring oleh karena sakit penyakit. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah tabib yang agung. Engkau menjamah tubuh daripada jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati segala usaha dan obat yang mereka lakukan untuk kesembuhan. Kami juga Tuhan mendoakan kepada jemaat-Mu yang pada saat ini juga boleh bersuka cita karena ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun kelahiran,
biarlah Engkau juga yang menyempurnakan sukacita mereka Tuhan, melimpahkan kepada mereka kasih karunia dan damai sejahtera dan umur yang panjang. Engkau Tuhan yang tetap membimbing kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga menyerahkan kepada anak-anak kami Tuhan yang sedang belajar di rumah. Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan. Jika mereka tidak dapat belajar di sekolah, tetapi Engkau juga Tuhan yang membimbing, menuntun anak-anak kami Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka. Boleh mereka juga tetap Tuhan mendapatkan ilmu, dan Engkau memberikan mereka hikmat yang daripadamu. Kami juga Tuhan boleh mendoakan kepada pemerintah kami dan kepada para medis yang tetap berusaha di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya apapun yang mereka boleh lakukan, apapun mereka putuskan Tuhan, itu semuanya menjadi kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Kami yakin bahwa kami pasti akan menang, bahwa kami pasti akan melalui wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami kembali boleh seperti sedia kala. Kami boleh bersuka cita juga Tuhan, berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjauhkan dari kami semuanya Tuhan virus COVID-19 ini, sehingga kami boleh Tuhan tetap bersuka cita di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mensyukuri segala kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Mampukan kami untuk menyanyikan nyanyian kemenangan iman kami di tengah-tengah apapun situasi yang kami hadapi. Kami percaya bahwa bersama Engkau kami kuat, bahwa bersama Kau Tuhan kami boleh menang di dalam menghadapi apapun di tengah-tengah hidup kami ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 125 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang
yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu setialah memegang kebenaran firman Allah seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu tetaplah rendah hati, jangan kalah terhadap penderitaan walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita, salam kesehatan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam kesehatan. Salam kesehatan.